Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ibu Devi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang endogen dan eksogen. Apa sih itu endogen dan eksogen? Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Sedangkan tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar tubuh bumi. Tenaga endogen terdiri dari tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen terdiri dari pelapukan, pengikisan, erosi, dan sedimentasi. Berikut ini dampak positif kegiatan pembentukan muka bumi karena tenaga endogen. 1. Sebuah gunung yang meletus akan mengeluarkan magma yang menjadi lava. Lava tersebut bila membeku selama beberapa tahun akan menjadi lahan pertanian yang subur. 2. Gejala diatropisme seperti patahan dapat menghasilkan bentuk muka bumi yang unik dan indah. 3. Magma yang dikeluarkan oleh gunung berapi memuntahkan bahan tambang dan bahan mineral yang terdapat di dalam bumi. Dampaknya, wilayah tersebut gunung berapi menghasilkan berbagai jenis bahan tambang dan batuan yang bernilai ekonomis. Dampak negatif tenaga endogen. Pertama, letusan gunung akan mengeluarkan lava dan menyemburkan awan panas. Debu akibatnya akan merusak wilayah yang ada di sekitarnya. 2. Gempa bumi yang sumber gempanya berada di dekat permukaan tanah, mengakibatkan rusaknya berbagai bangunan. Jika sumber gempanya berada di dasar laut, akan menyebabkan tsunami dan dapat merusak kehidupan di sekitar pantai. 3. Gempa bumi yang terjadi di sekitar pegunungan salju dapat menimbulkan longsornya salju. Dampak positif tenaga eksogen. 1. Aktivitas pelapukan dapat menghasilkan bentuk muka bumi yang unik dan indah. 2. Proses sedimentasi menghasilkan daratan yang subur. Dampak negatif tenaga eksogen. 1. Erosi yang terjadi secara besar-besaran dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. 2. Erosi pada daerah pantai menyebabkan berkurangnya luas lahan pantai. Macam-macam tenaga endogen. Pertama, tektonisme. Kedua, vulkanisme. Ketiga, seisme atau gempa bumi. Tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau perubahan bentuk pada lapisan kulit bumi. Gerakan tektonisme dibedakan menjadi dua macam. 1. Gerakan epirogenetik. Gerakan epirogenetik adalah gerakan pada lapisan kulit bumi yang relatif lambat dan terjadi dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas. Gerak epirogenetik terdiri dari epirogenetik positif dan negatif. Epirogenetik positif. Gerak turunnya daratan sehingga permukaan air laut seolah-olah naik. Sebagian contoh, turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur. Kepulauan Maluku dari pulau-pulau barat daya sampai Pulau Banda. Epirogenetik negatif. Gerak naiknya daratan sehingga permukaan air laut seolah-olah turun. Contohnya, peristiwa naiknya Pulau Buton dan Pulau Timur. 2. Gerak orogenetik. Gerak orogenetik atau biasa disebut proses pembentukan pegunungan
adalah gerakan pada lapisan kulit bumi yang relatif cepat dan terjadi dalam waktu yang singkat. Gerak orogenetik mencangkup tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan terbentuknya lipatan dan patahan. Lipatan terbagi menjadi 5 bentuk. Lipatan tegak terbentuk karena kekuatan sama yang mendorong dari dua sisi secara seimbang. Lipatan miring terbentuk karena kekuatan tenaga pendorong di salah satu sisi lebih kuat sehingga salah satu sisinya tampak lebih curam. Overfault terbentuk pada saat tekanan bekerja di salah satu sisi dengan lebih kuat. Kemudian sisi itu akan melipat sesuai arah lipatan. Recumbent fault terbentuk pada saat lipatan yang satu menekan sisi yang lain, menyebabkan sumbu lipatan hampir datar. Overthrust terbentuk saat tenaga tekanan menekan satu sisi dengan kuat sehingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Patahan terbagi menjadi 2 macam, flank atau graben. Patahan ini mendorong bagian yang lemah ke atas dan bagian lainnya ke bawah, sehingga slang dan graben seolah memperlihatkan adanya lapisan bumi yang anjlok. Horst. Patahan ini mendorong bagian tengah yang lemah terdorong ke atas, sehingga memperlihatkan adanya lapisan bumi yang timbul ke atas. Vulkanisme. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan pijar. Tipe-tipe letusan gunung. Tipe Hawaii. Lava, cair encer, tekanan gas rendah, kedalaman magma sangat dalam. Tipe Stromboli. Lava, cair encer, tekanan gas sedang, kedalaman magma dangkal. Tipe vulkano lemah. Lava, cair kental, tekanan gas sedang, kedalaman magma dangkal. Vulkano kuat. Lava, cair kental, tekanan gas tinggi, kedalaman magma dalam. Tipe peret. Lava, cair encer dan cair kental. Tekanan gas sangat tinggi. Kedalaman magma tidak ada. Tipe Merapi. Lava, kental, tekanan gas rendah, kedalaman magma sangat dalam. Saint Vincent. Lava kental, tekanan gas sedang, kedalaman magma dangkal. Tipe Pele. Lava kental, tekanan gas tinggi, kedalaman magma dalam. Seisme atau gempa bumi. Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergetar. Gempa bumi berdasarkan proses terjadinya gempa dibedakan menjadi 3, yaitu gempa tektonik. Terjadi karena ada tubrukan lempeng akibat tenaga tektonik. Gempa vulkanik. Terjadi karena adanya aktivitas gunung api. Gempa runtuhan. Terjadi karena adanya daerah kosong yang runtuh. Berdasarkan bentuk epicentrum. Menurut bentuk epicentrum, gempa bisa dibedakan menjadi gempa sentral dan gempa linear. Gempa sentral adalah gempa epicentrum yang berbentuk titik. Sedangkan gempa linear memiliki epicentrum yang berbentuk garis. Berdasarkan kedalaman hipocentrum. Ternyata gempa bisa dibagi menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Gempa bumi dalam
hypocenter lebih dari 300 km di bawah permukaan laut. Gempa bumi menengah hypercenter 60 sampai 300 km di bawah permukaan laut. Gempa bumi dangkal hypocenter kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Berdasarkan jaraknya, gempa dapat dibedakan menjadi gempa sangat jauh, gempa jauh, dan gempa lokal. Yang membedakan ketiga gempa ini adalah jarak episentrumnya. Gempa sangat jauh, jarak episentrumnya lebih dari 10.000 km. Gempa jauh, jarak episentrumnya sekitar 10.000 km. Gempa lokal, jarak episentrumnya kurang dari 10.000 km. Rumus jarak epicentrum. Epicentrum sama dengan gelombang sekunder diambil gelombang primer diambil 1 menit dikali konstanta atau 1000 km. Contoh soal. Terjadi gempa di suatu wilayah dengan catatan sebagai berikut. Gelombang primer pertama kali tercatat pada pukul 10.30 menit 15 detik. Gelombang sekunder pertama kali tercatat pada pukul 10.32 menit 45 detik. Berapakah jarak epicentrum dari stasiun gempa? Epicentrum sama dengan gelombang sekunder diambil gelombang primer diambil 1 menit dikali konstanta atau 1000 km. Epicentrum sama dengan jam 10.32 detik 45 menit diambil jam 10.30 menit 15 detik diambil 1 menit dikali 1000 km. Epicentrum sama dengan 2 menit 30 detik diambil 1 menit dikali 1000 km. 30 detik dirubah menjadi menit. Hasilnya 0,5 menit. Epicentrumnya sama dengan 1,5 menit dikali 1000 km. Jadi, lokasi epicentrum adalah 1.500 km. Macam-macam tenaga eksogen. 1. Pelapukan. 2. Pengikisan. 3. Sedimentasi. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Proses pelapukan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Proses pelapukan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti iklim dan cuaca, topografi, batuan induk, serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Berdasarkan prosesnya, pelapukan dibagi menjadi 3 jenis: pelapukan fisik, pelapukan kimia, pelapukan biologis. Erosi adalah merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Erosi dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, ablasi. Kedua, korasi atau deplasi. Ketiga, abrasi. Keempat, eksarasi. Sedimentasi adalah peristiwa pengendapannya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Jenis-jenis sedimentasi. Sedimentasi akuatis adalah sedimentasi yang disebabkan oleh air di mana proses pengendapannya dibawa oleh aliran air di tempat yang dilaluinya. Contoh dari hasil sedimentasi akuatis salah satunya adalah delta. Sedimentasi marin adalah sedimentasi yang disebabkan oleh air laut di mana proses pengendapannya oleh gelombang air laut. Contohnya dari hasil sedimentasi marin, salah satunya adalah tumpukan karang di pantai.
Sedimentasi aeolis adalah sedimentasi yang disebabkan oleh angin, di mana proses pengendapannya dibawa oleh hembusan angin. Contohnya, hasil dari sedimentasi aeolis salah satunya adalah gumuk pasir. Sampai sini dulu ya pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.